Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Permatasari dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perbedaan pengembangan dan pelatihan. Langsung saja, pengembangan dan pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan atau dirancang oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keahlian, serta kreativitas para karyawan. Baik, di sini pelatihan lebih ditekankan untuk peningkatan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan pada saat ini. Sedangkan pengembangan ialah lebih ditekankan kepada peningkatan pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan pada masa yang akan datang atau dalam jangka waktu yang panjang. Perkenalkan, nama saya Nurul Amanda dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai metode pelatihan dan pengembangan off-the-job training. Off-the-job training atau pelatihan di luar kerja adalah pelatihan yang berlangsung pada saat karyawan yang dilatih tidak melaksanakan pekerjaan rutin atau biasa. Off-the-job training ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu Business Games, di mana Business Games ini para peserta dilatih untuk memecahkan masalah, sehingga para peserta dapat belajar dari masalah sebelumnya dalam suatu perusahaan tertentu. Tujuannya yaitu supaya para peserta dapat lebih baik dalam pengambilan keputusan maupun mengelola perusahaan. Nah, yang kedua yaitu Visible School, di mana Visible School ini para peserta dilatih dengan menggunakan peralatan yang sebenarnya dan menggunakan pengaturan sistem yang sebenarnya, tetapi dilaksanakan di luar perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu case study, di mana case study ini para peserta mencari suatu sumber masalah dan memecahkan masalah tersebut. Nah, pemecahan masalah dapat dilakukan secara individual maupun kelompok sesuai pemecahan masalah-masalah yang telah ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safirudin Rahmadani dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu cost and resource availability, ialah metode pelatihan yang mungkin sangat efektif untuk mencapai tujuan program, tapi mungkin terlalu mahal untuk mengembangkan dan menerapkannya. Yang kedua yaitu on the job application, ialah menerapkan apa yang mereka pelajari dalam pelatihan di tempat kerja. Yang ketiga yaitu trainer skill and preference, ialah seorang pelatih yang mungkin lebih terampil dalam menggunakan beberapa metode dari yang lain dan mungkin juga memiliki referensi pribadi untuk menggunakan beberapa metode tertentu. Yang keempat yaitu trend karakteristik, ialah tren yang cenderung bervariasi dalam hal apa metode pelatihan untuk memotivasi dan memaksimalkan mereka. Yang kelima yaitu up-to-date treatment interaction, ialah metode pelatihan yang diberikan memiliki efek yang berbeda pada peserta dengan bakat yang berbeda. Adapun yang dimaksud metode pelatihan metode pelatihan dan pengembangan antara lain yaitu on the job training dan off the job training. On the job training adalah suatu proses yang terorganisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kebiasaan kerja dan sikap karyawan. Yang kedua yaitu off the job training. Off the job training terbagi menjadi dua, yaitu kuliah klasikal dan praktikal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Apriani dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari metode of the job training. Tujuan dari metode ini terdiri atas 5. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja seorang karyawan. Yang kedua adalah lebih memfokuskan pengalaman belajar seorang karyawan. Yang ketiga adalah untuk seorang karyawan lebih mampu bertukar pikiran antara karyawan lainnya dari luar lingkup unit kerjanya. Yang keempat adalah seorang karyawan mampu memperoleh ide-ide yang baru untuk dibawa dari luar untuk masuk ke dalam lingkup kerjanya. Yang kelima adalah seorang karyawan mampu memperoleh wawasan yang lebih luas dari sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa mayasturun. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Amalia, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara on the job training dengan off the job training. Yang pertama, dari segi sasaran, on the job training dilakukan secara individual, sedangkan off the job training dilakukan secara kelompok. Yang kedua, perbedaan dari segi lokasi, on the job training dilakukan di tempat kerja, sedangkan off the job training dilakukan di lokasi terpisah dengan tempat kerja. Yang ketiga, reward yang diberikan oleh on the job training berupa pengalaman langsung atau praktik, sedangkan off the job training berupa pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh berupa konsep. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai perbedaan antara on the job training dengan off the job training. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Puspita Titika. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan juga kelemahan dari off the job training. Nah, yang pertama ialah keunggulan. Nah, di mana keunggulan ini memiliki 5 indikator penting. Yang pertama ialah waktu pelatihan yang lebih efisien karena dilakukan secara berkelompok, tidak dilakukan secara individu. Yang kedua ialah coach yang diberikan dalam pelatihan off the job training ini biasanya memiliki wawasan yang luas, cermat, dan juga mampu mentransfer ilmunya kepada para peserta didik. Yang ketiga ialah kursus ataupun seminar, di mana kursus ataupun seminar ini dilakukan secara off-site yang memungkinkan para perusahaan kecil dengan sumber daya yang terbilang terbatas mampu melaksanakan pelatihan secara efisien menggunakan fasilitas yang telah diberikan. Yang keempat ini, para peserta didik akan mendapatkan reward berupa pengalaman dan juga akan mendapatkan reward berupa sumber daya pengetahuan yang lebih besar mengenai bidangnya sendiri, bidang yang lain, dan juga tentang perusahaan lain yang dikemas dalam bentuk teknik ataupun metode yang nantinya agar para karyawan ini tidak melakukan gaptek di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kelima ialah memupuk rasa tanggung jawab dan juga rasa disiplin kerja. Nah, yang kedua ialah kelemahan, di mana kelemahan dari off the job training ini memiliki 4 indikator. Yang pertama ialah para karyawan tidak merasakan bagaimana bekerja secara sebenarnya pada pelatihan off the job training. Yang kedua ialah pelatihan dilaksanakan tidak di lingkungan kerja. Yang ketiga ialah pelatihan dilaksanakan secara buatan. Dan yang keempat ialah ada beberapa metode dalam pelatihan off the job training ini yang memerlukan biaya yang relatif. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai perbedaan antara pelatihan dan juga pengembangan dengan menggunakan metode off the job training dari kelompok 2. Semoga saja apa yang telah saya sampaikan ini mendatangkan manfaat bagi siapa saja yang melihatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.